Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Rifandi dari jurusan Hukum Tata Negara. Kita akan membahaskan tentang peradilan tata usaha. Peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum berdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terdiri dari 3 instrumen, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bahawa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib, yang menjamin bersamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang peraturan-peraturan pokok kekuasaan kehakiman lembaga negara tahun 1970 Nomor 74, tambahan lembaga negara Nomor 2951. Saya akan membahas tentang pasal-pasalnya. Dalam undang-undang ini yang dimaksud, Pasal 1, Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Pasal 2, Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Pasal 3, apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Pasal 4, peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Pasal 5, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh A. Pengadilan Tata Usaha Negara, B. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pasal 6, peradilan tata usaha negara berkedudukan di kota, madya atau ibu kota, kabupaten, dan daerah hukumnya, meliputi wilayah kota, madya atau kabupaten. Pasal 7, pembina teknis peradilan bagi pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pasal 8, pengadilan tata usaha negara yang merupakan peradilan tingkat pertama, pengadilan tinggi atau tata usaha negara yang merupakan pengadilan tingkat banding. Pasal 9, pengadilan tata usaha negara dibentuk dengan keputusan Presiden. Pasal 10, pengadilan tinggi tata usaha negara dibentuk dengan undang-undang. Pasal 11, susunan pengadilan terdiri atas pimpinan hakim, anggota panitia, dan sekretaris. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Dan untuk mengetahui, sama-sama kita belajar tentang hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.